Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Muslim harus punya motivasi tinggi dalam belajar agama. Islam adalah agama yang memotivasi agar umatnya memiliki semangat beramal yang tinggi serta menyibukkan diri dan memperhatikan masalah-masalah yang penting dan memiliki keutamaan yang agung. Islam juga menyeru kita untuk menjauhkan diri dari tenggelam ke dalam permasalahan-permasalahan sepele yang tidak banyak manfaatnya, baik manfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Marilah kita merenungkan firman Allah Ta'ala. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Allah Ta'ala juga menyifati hamba-hambanya yang solih karena mereka bersegera dalam kebaikan ketika Allah Ta'ala berfirman tentang mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Begitu pula dengan firman Allah Ta'ala yang menyeru kita untuk bersegera dalam kebaikan dan berlomba-lomba untuk dalam mengerjakan amal solih yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, dan untuk yang demikian itu hendaknya manusia berlomba-lomba. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 26. Apakah cita-citamu yang paling tinggi? Ketika ditanya tentang cita-cita, mungkin sebagian besar di antara kita menjawab dengan menyebutkan berbagai cita-cita yang berkaitan dengan urusan duniawi. Dalam hal duniawi pula, sebagian besar di antara kita berlomba-lomba di dunia ini, entah untuk meraih gelar akademik tertinggi, berlomba-lomba untuk meraih pangkat, jabatan, atau popularitas, atau bersaing dalam masalah harta dan kemewahan hidup di dunia. Sedikit di antara kita yang memposisikan akhirat sebagai cita-cita tertinggi dalam hidup kita di dunia ini. Marilah kita merenungkan tentang cita-cita seorang sahabat yang mulia, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anha ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Wahai Rabi'ah, memintalah kepadaku." Rabi'ah berkata, "Aku meminta kepadamu agar aku bisa menemanimu di surga." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Atau selain hal itu?" Rabi'ah berkata, "Ya itu saja." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Maka bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud." Hadis riwayat Bukhari nomor 489. Oleh karena itu, sangat jauhlah perbedaan antara orang yang cita-citanya tertuju pada makanan, minuman dan syahwat dengan orang yang cita-citanya tertuju pada istana di surga. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya cita-cita itu ada dua macam. Pertama, cita-cita yang kembalinya kepada dubur, makanan, dan kubul, seks. Dan kedua, cita-cita yang terikat dengan yang berada di atas arsy, yaitu Allah Ta'ala." Al-Fawaid karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dikutip dari Kaifa Tatahamas li Tolab al-Ilmi Syari, halaman 16-17. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, "Jika engkau melihat ada seseorang yang menyaingimu dalam masalah dunia, maka saingilah dia dalam masalah akhirat." Lataf al-Ma'arif halaman 428. Wuhaib bin Warad rahimahullah mengatakan, "Jika engkau mampu agar tidak ada seorang pun yang mendahuluimu menuju Allah, maka lakukanlah." Lataif al-Ma'arif halaman 428. Niat yang ikhlas dan motivasi yang tinggi hendaknya menjadi jiwa yang menerangi langkah seorang muslim dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Sebagaimana seseorang bisa memiliki semangat yang membara untuk mengejar dunia, maka semangat yang lebih besar dan lebih tinggi harus dimiliki oleh seorang muslim untuk mengejar akhirat. Siapa saja yang bersungguh-sungguh, maka dialah yang akan menuai hasilnya karena surga Allah Ta'ala itu sangat mahal harganya.
Setiap detik waktu yang dimiliki oleh seorang mukmin hendaknya diisi dengan semangat karena dia mengetahui betapa mulianya waktu tersebut. Barang siapa yang menginginkan pahala, maka akan terasa ringanlah segala beban yang dia rasakan. Semakin tinggi cita-cita seseorang, maka segala rintangan, hambatan, kesulitan, dan keletihan yang dia alami akan terasa sangat kecil dan ringan. Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Sungguh aku telah mengerahkan seluruh kemampuanku untuk menuntut ilmu pen." Dan ketika Imam Ahmad rahimahullah ditanya, kapankah seorang hamba merasakan nikmat istirahat dari menuntut ilmu dan beramal pen, maka beliau rahimahullah menjawab ketika dia pertama kali menginjakkan kakinya di surga. Ar-Rakai karya Muhammad Ar-Rasyid. Dikutip dari Kaifatata Hamasli Tolab al-Ilmi Syari halaman 17. Oleh karena itu, cita-cita harus kita arahkan pada idealisme tertinggi demi meraih ilmu. Seorang tholibul ilmi hendaklah memiliki cita-cita yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Inilah salah satu adab yang harus dimiliki oleh seorang tholibul ilmi dalam kehidupan ilmiahnya. Syekh Bakr bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah berkata, di antara akhlak Islam adalah berhias diri dengan cita-cita tinggi, yang menjadi titik sentral dan faktor pendorong bagi dirimu, juga yang mengawasi gerak-gerik badanmu. Cita-cita yang tinggi bisa mendatangkan kebaikan yang tidak terputus dengan izin Allah, agar engkau bisa mencapai derajat yang sempurna. Cita-cita itu akan mengalirkan darah kesatriaan dalam urat nadimu dan mengayunkan langkah untuk menjalani dunia ilmu dan amal. Hiyah Tholib al-Ilmi halaman 35. Perkataan ini lantas dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin rahimahullah. Cita-cita tinggi inilah jadi sebab seseorang bisa semangat dalam mencari ilmu. Oleh karenanya seorang penuntut ilmu harusnya memiliki suatu target ketika ia belajar. Jangan sampai ia menyia-nyiakan waktu untuk menggapai cita-cita tersebut. Syarhiyah Talib al-Ilmi halaman 161. Demikianlah, informasi ini kami sampaikan, semoga menjadi wawasan yang bermanfaat untuk Anda, dan menjadi bahan untuk menjadi peringatan, agar selalu memperbaiki diri, dan mengingatkan orang lain dalam kebaikan. Jangan lupa dukung terus channel kami, agar bisa terus berkembang dengan mengklik like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.